Oke, halo adik-adik semua. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah soal SBMPTN 2017, yaitu tentang kalor. Nah, diketahui kalor 400 kilojoule diserap oleh es dengan massa 2 kilogram dan suhu minus 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 2000 joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340 kilojoule per kilogram, maka setelah terjadi kesetimbangan termal, pernyataan yang benar tentang peristiwa serapan kalor tersebut adalah berapa? Oke, adik-adik sekalian. Dari pernyataan soal itu diketahui ada kalor yang diberikan terhadap es. Sehingga es itu akan menyerap kalor sebesar 4000 kilojoule. Seperti itu ya. Kemudian massa esnya adalah 2 kilogram. Suhu esnya minus 10 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis esnya 2000 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur esnya adalah 340 kilojoule. Ditanya, ketika terjadi kesetimbangan termal, apa yang terjadi dengan es tersebut? Oke, jadi ini kan tentang kalor. Kalor. Ketika kalor ini diberikan suhu atau benda mengalami perubahan suhu, besar kalor itu dirumuskanlah dengan M dikali C dikali dengan delta T. Nah, gitu ya. Kemudian kalau nanti terjadi perubahan bentuk atau sering juga ini disebut sebagai perubahan wujud, maka kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud namanya kalor lebur. Kita rumuskanlah dengan M dikali dengan L. Nah, gitu ya. Nah, dalam kasus kita ini ada es menyerap kalor. Nah, gitu ya, ada es yang menyerap kalor. Nah, perlu kita perhatikan apakah kalor yang diserap es itu sanggup membuat es bersuhu minus 10 derajat sampai bersuhu 0 nantinya. Nah, gitu ya. Nah, ketika terjadi perubahan suhu es dari minus 10 derajat Celcius sampai es yang bersuhu 0 derajat Celcius, berapa rupanya kalor yang diperlukan? Maka kalor es sama dengan massa es dikali CS dikali delta TS. Nah, inilah yang pertama kita cari. Nilai massa esnya yaitu 2, CS-nya itu 2000, dikali dengan delta TS-nya dari minus 10 ke 0 adalah 10. Maka dari sini kita dapatkan nilainya ini 40.000 joule. Atau sama dengan 40 kilojoule. Inilah kalor yang diperlukan es agar bisa bersuhu 0. Sementara kalor serap adalah 400 kilojoule maksud abang. Berarti kalor ini sanggup mengubah es ini sampai suhunya 0. Nah, gitu ya. Dan ternyata tersisalah kalornya itu sama dengan Q serap dikurang Q esnya. Yang diserap adalah 400 kilojoule, QS-nya adalah 40. Berarti tersisa 360 kilojoule. Masih ada kalor yang tersisa 360 kilojoule. Ah, gitu. Sementara kalor lebur yang diperlukan oleh es itu agar bisa melebur seluruhnya, itu sama dengan massa si es dikali lebur es. Berarti dari sini kita dapatkan massa esnya 2 kg, lebur esnya 340. Berarti ini sama dengan 680 kilojoule. Ternyata kalor yang sisa itu, yang diserap oleh es tadi, lebih kecil daripada kalor lebur. Itu artinya kalor yang diserap oleh es itu tidak sanggup untuk mengubah es itu menjadi air atau melebur sepenuhnya menjadi air. Nah, gitu ya. Q lebih kecil dari KL artinya masih ada es tersisa. Es masih tersisa. Seperti itu. Atau sudah ada air yang sudah ada es yang sudah melebur maksudnya. Nah, untuk mencari berapakah air yang sudah melebur,
Ya, tadi dari kalor yang sisa itu, boleh kita cari massa yang sudah melebur dikali dengan kalor lebur esnya. Nah, gitu ya. Untuk kalor yang diserapnya tersisa tadi 360 sama dengan massa yang sudah melebur dikali kalor lebur es yaitu 340. Maka dari sini dapatlah massa yang sudah melebur sama dengan 360 dibagi dengan 340. Atau ini sama dengan 1,06. Seperti itu ya. 200 bagi 340 bisa 6 ya. 6, oh bisa 5 masih ya. 1,05. Kira-kira seperti inilah yang sudah melebur. Nah tadi seluruh esnya masanya 2 kg. Berarti setelah dia melebur menjadi air 1,05, massa es yang tersisa itu sama dengan massa es total mula-mula dikurang dengan massa es yang sudah berubah menjadi air. Berarti ini sama dengan 0,95 kg. Maka dari sini kita simpulkan massa es yang sudah melebur, maksud abang, lebih besar daripada massa es yang tersisa. Oke, berarti jawaban daripada persoalan ini adalah B. Ada es yang sudah mencair, di mana air yang mencair atau melebur lebih besar daripada massa es yang tersisa. Nah, adik-adik semua, inilah sekilas tentang pembahasan kalor ya. Jika ada yang kurang pas menurut kalian, silahkan di komen di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya di sesi video berikutnya.